Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daivan Japar Rekastia, biasa dipanggil Daivan. Saya berasal dari SMK Telkom Bandung. Saya berasal dari kelas 11 TJKT 5. Di video kali ini saya akan membagikan kepada kalian tutorial bagaimana cara whitelist dan blacklist di router TP-Link. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan whitelist dan blacklist? Whitelist adalah mendaftarkan suatu perangkat yang kita kenal agar perangkat tersebut dapat terhubung ke router, dan yang kita tidak daftarkan tidak dapat bergabung ke router. Kemudian blacklist adalah memblokir perangkat yang kita tidak ketahui, jadi perangkat yang sudah diblokir tidak dapat tersambung ke router, sedangkan perangkat yang tidak di blacklist bisa tersambung ke router. Sebelumnya di sini alat dan bahannya, yang pertama cuman routernya itu tersendiri, yang kedua ada kabelan. Jadi kita hanya membutuhkan dua alat dan bahan. Oke, kita lanjut saja cara pemasangan routernya. Di sini kita di sini ada router, kemudian ada adapternya. Nah, yang pertama-tama kita pasang dulu adapternya, powernya buat nyalain router. Ini kita pasang di belakangnya, yang bagian yang hitam ini kita masukin. Nah, kemudian ini kabelan tidak ada di dalam dus, tapi kita bisa beli di Borma atau di toko kabel. Yang kabelan kita pasang di sini. Nah, untuk kabelan yang sisi yang ininya kita pasang di laptop, tapi jika di laptop tidak ada kabelannya untuk adapternya, kita membutuhkan adapter. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya ya. Yang pertama-tama kita buka dulu webnya. Di sini IP-nya adalah 192.168.0.254. Kemudian jika kita sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Jika kalian tidak tahu tentang IP-nya, kalian bisa masuk di link yang ada di dus routernya. Di sini username-nya kita masukin admin. Kemudian passwordnya juga admin. Lalu login. Nah, setelah ini kita masuk ke quick setup. Kemudian next. Nah, di sini kita pilih access point karena si routernya itu kita setting menjadi access point ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada wireless network name. Ini buat ganti nama WiFi-nya ya, teman-teman. Jadi misal di sini kita contoh aja kasih nama reputasi. Kemudian buat ini sandinya kita ganti aja biar gampang, jadi 1 sampai 8. Nah, setelah itu kita lanjut aja. Nah, di sini ada tipe smart IP sama static. Bedanya apa? Bedanya kalau smart IP address-nya udah nggak bisa diganti, jadi otomatis. Tapi kalau static ini bisa diganti semua, dari IP address sampai netmask. Di sini kita pilih aja yang smart IP ya. Kemudian kita next. Nah, setelah ini kita finish aja. Lalu kita tunggu aja sampai loading ini selesai ya. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil ya. Lalu kita masuk saja ke DHCP client service. Nah, di sini kita ini dulu ya, kita konekin dulu device-device yang ada, biar di sini kita kasih contohnya. Nah, di sini saya sudah kasih contoh device-device yang sudah terkonek ke routernya. Di sini ada 6 ya, seharusnya di sini yang tersambung ada 6, tapi nggak tahu ada 7, kayaknya ada yang tersambung juga. Tapi nggak apa-apa, langsung aja kita setelah di sini lanjut kita melakukan whitelist blacklistnya. Yang pertama saya akan melakukan whitelist.
Di sini ada bagian wireless, pencet, kemudian masuk ke bagian wireless MAC filtering. Nah, untuk melakukan whitelist yang di bagian DNI ini kita ubah menjadi allow. Oke, kita tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, setelah itu kita masukin aja salah satu IP yang mau kita whitelist. 5 MAC address. Kita kasih contoh, ini satu, copy, balik lagi ke yang tadi, lalu di sini kita add new. Nah, di sini kita masukkan aja MAC address-nya, terus deskripsinya perangkat dikenal 1, kemudian kita save. Nah, kita tambah sampai ini menjadi 5 ya teman-teman. Di sini kita lewat yang iPhone ini agar saya mengasih contoh. Yang ini jadi iPhone-nya tidak bisa tersambung karena tidak masuk dalam daftar whitelist. Jadi kita lanjut aja ke yang 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kita masukkan semua MAC address-nya, lalu kita bisa enable-nya dengan cara checklist yang ada terdaftar MAC address-nya, kemudian kita enable selected. Jadi maksudnya kita enable tapi yang cuman yang di checklist ini. Tapi kalau mau cepat kita bisa langsung enable yang sini agar semua ini bisa langsung enable tanpa harus checklist satu-satu. Jadi kita langsung aja enable. Oke, di sini sudah enable berarti yang tandanya aktif ya. Kemudian kita cek lagi di sini di HCP apakah yang tadi masuk kecuali yang iPhone ya. Nah, ini adalah contoh device yang nggak bisa masuk atau tidak masuk dalam daftar whitelist. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Can connect to this network. Mungkin tadi saya salah masukin MAC address ya, jadinya yang nggak bisa masuknya yang laptop yang satu ini. Oke, tadi sudah dilihat ya ada video salah satu laptop yang masuk ke network ini. Ada yang tidak bisa terhubung dikarenakan tidak terdaftar dalam whitelist. Mungkin whitelistnya cukup di sini. Kita lanjut ke dalam blacklist ya teman-teman. Pertama-tama kita balik lagi ke
wirelessnya, kemudian ke wireless MAC filtering. Nah, di sini kita select all aja, kemudian kita delete. Nah, kita tunggu. Nah, setelah di delete sudah selesai, yang tadinya allow, yang asalnya whitelist, kita menjadi blacklist ya. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, di sini kita akan melakukan hal yang sama. Caranya kita add new aja. Nah, di sini kita tinggal masukin MAC address-nya ya. Kita salin dulu dari sini. Nah, misal kita sisain 1, berarti yang ini. Jadi kita cuma ngambil 5. Jadi yang terhubung cuma bisa 1 device ya. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai di jumlah MAC address-nya ada 5 perangkat ya. Nah, di sini saya sudah memasukkan 5 device ya. Kita selanjutnya kita lakukan yang sama. Kita langsung aja pencet enable agar blacklistnya ini bisa berjalan. Oke. Ini kalau sudah berubah menjadi disable, tandanya wireless MAC filteringnya sudah aktif ya. Selanjutnya kita cek aja di DHCP, kemudian DHCP client list. Di sini kita lihat lagi, pastikan yang terhubung sisa 1 karena saya tadi sudah mendaftarkan 5 perangkat agar tidak dapat terhubung. Oke, tadi sudah dilihat video yang sudah saya tampilkan dari salah satu HP yang bisa tersambung dan tidak tersambung di blacklist ini. Jadi di sini salah satu HP yang bisa tersambung itu yang ini ya, yang Unknown. Ini adalah HP saya. Tadi sudah ada screen recordnya. Kemudian yang satu ini laptop sama desktop ini saya kurang tahu. Kayaknya ada teman saya yang sedang di luar bisa nyambung ke router ini. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun masih ada kurang dalam melakukan praktek whitelist dan blacklist. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.